Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Kerajaan Islam Timur Tengah. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Aisyah Zahra Balkis absen 04, Amara Kalidasari absen 08, Faisa Putri Hermawan absen 18, Gadisha Wayu Mustika absen 21, Mufidatul Hasana absen 28, dan Safir Evelyn absen 33. Pengertian: seni Islam bukanlah seni yang berfokus pada agama saja, tetapi juga merangkumi kebudayaan Islam yang kaya dan berbagai macam. Ia seringnya menggunakan unsur sekuler serta juga unsur yang tidak disukai oleh ahli teologi Islam, walau jika tidak diharamkan. Seni Islam berkembang daripada banyak sumber. Dengan gaya-gaya seni Roma, seni Kristen awal dan seni Romawi Timur diserap ke dalam seni dan seni bina Islam yang awal, khususnya seni Sasanid Persia pra-Islam. Gaya Asia Tengah juga diserap menerusi serangan mendadak oleh berbagai pengembara. Seni Cina juga merupakan salah satu pengaruh yang penting dalam lukisan, tembikar, dan tekstil Islam. Ciri dan periodisasi. Seni rupa Islam tidak berdiri sendiri seperti seni rupa Buddha ataupun Barat. Ia merupakan gabungan dari kesenian daerah-daerah taklukan akibat adanya ekspansi oleh kerajaan bercorak Islam di sekitar Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Kecil, dan Eropa penaklukan oleh bangsa Mongol. Daerah ini didefinisikan sebagai Persia, Mesir, Mur, Spanyol, Bizantium, India, Mongolia, dan Seljuk. Selain itu ditemukan pula pengaruh akibat hubungan dagang seperti Tiongkok. Ini disebabkan miskinnya seni rupa asli Arab pada saat itu, walaupun dalam bidang sastra dan musik sebenarnya memperlihatkan hal yang menakjubkan. Keberagaman pengaruh inilah yang membuat seni rupa Islam sangat kaya. Hal ini terutama bisa dilihat dari arsitektur Islam yang memperlihatkan gabungan corak dari berbagai daerah. Seni rupa asli Jazirah Arab. Seni rupa asli Jazirah Arab bisa terlihat dari arsitektur di sekitar wilayah Mekah dan Madinah. Kedua kota ini merupakan pusat pemerintahan pada masa Nabi Muhammad. Biasanya arsitektur asli Jazirah Arab berupa bentuk bangunan segi empat sederhana yang difungsikan sebagai tempat ibadah. Bagian tengah merupakan lapangan terbuka dengan dikelilingi pilar, dinding, dan kamar-kamar. Lapangan berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah dan di bagian depan kiblat terdapat mimbar untuk khotib yang memberikan ceramah keagamaan. Seni rupa Umayyah. Seni rupa pada zaman Umayyah banyak dipengaruhi oleh kesenian Brizan. Sebagai akibat dipindahkannya pusat pemerintahan Islam dari Mekah ke Syria. Seni rupa ini banyak memperlihatkan ciri seni rupa Kristen awal, yaitu bentuk-bentuk basilika dan menara. Seperti bisa dilihat di Masjid Umayyah yang awalnya adalah gereja Johannes di Damaskus, interior masjid ini digarap seniman-seniman Yunani dari Konstantinopel. Pada masa ini, ragam hias mozaik dan stuko yang dipengaruhi oleh pengulangan geometris sebagai tanda berkembang pesatnya ilmu pengetahuan. Selain itu, ciri khas lapangan di tengah masjid mulai diganti oleh ruangan besar yang ditutup kubah. Seni rupa Abbasiyah. Perkembangan seni rupa periode ini dimulai sejak tahun 747 Masehi sebagai akibat keruntuhan dinasti Umayyah akibat revolusi oleh keluarga Abbasiyah bersama kelompok Syiah. Seni rupa ini terkonsentrasi di pusat pemerintahan baru di daerah Baghdad dan kemudian pindah ke Samarra, Persia, sekarang wilayah Iran dan Irak. Walaupun sebenarnya Baghdad adalah pusat pemerintahan dan kebudayaan, namun penyerangan oleh bangsa Mongol membuat hampir seluruh peninggalan di daerah ini musnah, sehingga bukti karya lebih banyak didapat di daerah-daerah sekitarnya. Peninggalan penting dari masa ini adalah Masjid Mutawakkil, Masjid Abu Dalif, dan bekas istana khalifah. Masjid pada zaman ini berciri-ciri mirip bangunan kuno Mesopotamia, yaitu menara yang semakin mengecil di bagian ujungnya dan motif hias abjad Kufa, yaitu motif hias dari kaligrafi berbentuk tajam dan kaku. Selain itu,
ditemukan bentuk tiang melengkung. Seni rupa Turki. Pengaruh Turki didapat dari penaklukan Iran oleh bangsa Turki pada abad ke-11 Masehi. Di bawah kekuasaan ini, Romawi Timur, Iran, Mesopotamia, dan Asia Kecil bersatu di bawah kerajaan bercorak Islam. Pada masa ini, seni rupa yang berkembang adalah dekorasi dan tekstil. Antara lain, ditemukan teknik hias batu bata. Selain itu, ditemukan kaligrafi dengan abjad Naskhi dan juga banyak pengaruh keramik-keramik Tiongkok dari dinasti Sung. Seni rupa Cordoba. Dimulai pada tahun 750, seni rupa Cordoba meliputi daerah Spanyol dan Moor. Contoh peninggalannya adalah Masjid Cordoba. Ia merupakan gabungan kesenian Yunani klasik dan kesenian lokal yang tidak terorganisasi dengan baik menjadi satu kesatuan. Ciri utamanya adalah pelengkung tapal kuda. Seni lukis henna. Henna dianggap sebagai salah satu kosmetik tertua di dunia. Bahan pewarna yang biasa diaplikasikan pada kuku, rambut, dan kulit ini juga digunakan oleh tokoh-tokoh sejarah terkenal seperti Nefertiti dan Cleopatra. Kini, henna menjadi seni dekoratif yang eksotis pada wanita Arab. Penggunaan henna telah didokumentasikan sejauh 9.000 tahun yang lalu, yang sudah dimanfaatkan oleh beberapa kebudayaan termasuk India, Mesir, Afrika, Sumeria, Timur Tengah, dan sepanjang Mediterania. Bahkan, fakta lain yang mencatat bahwa dulu Raja Fir'aun memiliki jari-jari yang dibubuhi henna sebelum ia dimumifikasi. Menurut latar belakang budaya yang berbeda, motif henna dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Desain yang paling terkenal adalah desain dari India, Arab, Pakistan, dan Afrika. Desain-desain tersebut menjadi kiblat dari desain henna di seluruh dunia. Terdapat karakteristik yang kuat membedakan motif-motif tersebut. Kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menuliskan teks ke dalam bentuk lukisan menggunakan pena, kuas, atau alat tulis lainnya ke media tertentu. Awalnya, kaligrafi dituangkan ke media kertas papyrus. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, media kaligrafi juga ditemukan di media lainnya yang lebih bervariasi seperti batu, dinding, koin, sutra, kertas kanvas, perhiasan, plat kuning, kaca, keramik, dan lainnya. Kontroversi hukum seni rupa. Ada banyak sekali pendapat mengenai seni rupa di dalam Islam. Pandangan kaum konservatif yang populer pada awal kemunculan Islam beranggapan bahwa segala bentuk peniruan adalah usaha menyaingi kesempurnaan Tuhan dan wujud keinginan menciptakan Tuhan baru. Tetapi, banyak pula yang menyatakan bahwa bagaimanapun hasil ciptaan manusia tetap tidak akan menyamai apa yang telah diciptakan Tuhan ataupun Tuhan itu sendiri. Sehingga, seni rupa tidak bisa dianggap penjebakan saja, tetapi diiringi pula dengan stilasi yang memperlihatkan keagungan pencipta. Sementara, pendapat lain terbentuk atas pengaruh kebudayaan Eropa yang menganggap proses seni rupa adalah hal normal. Ia sama sekali tidak bisa dianggap sebagai usaha menciptakan makhluk baru ataupun Tuhan baru, sehingga sama sekali tidak perlu dilarang. Bagaimanapun, sangat sulit menemukan peninggalan seni patung dari seni rupa Islam, karena sejarahnya yang berhubungan langsung dengan tindakan berhala. Tetapi, tidak sulit menemukan bentuk-bentuk makhluk hidup dalam bentuk perabotan. Juga, dengan mudah bisa ditemukan lukisan-lukisan di dinding istana dan gambar ilustrasi untuk buku-buku terjemahan ilmu pengetahuan walaupun hanya sebagai tiruan dari ilustrasi buku aslinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.